Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton ACM Official yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih berbeda lagi dari perbincangan kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sempat membincangkan perihal tentang dunia pendidikan, kali ini kita akan berbicara tentang dunia ekonomi. Sudah lebih dari setahun pandemi COVID-19 menghantam kehidupan seluruh di dunia kita ini. Tidak hanya bahkan Indonesia termasuk negara yang terdampak oleh hantaman pandemi COVID-19. Semua sisi kehidupan, semua lini kehidupan itu berdampak. Sisi sosial kita dihantam oleh pandemi COVID, termasuk sisi ekonomi kita. Bahkan saat ini kita sudah terjerembab ke dalam jurang resesi. Banyaknya pengangguran yang terjadi, PHK di mana-mana, dan daya beli masyarakat itu makin hari makin rendah. Nah, di tengah situasi seperti ini, tentu kita membutuhkan solusi yang cepat. Kita membutuhkan solusi yang jitu. Bagi sebagian orang menganggap ini mungkin adalah sebuah kondisi yang sangat sulit dan merupakan keadaan di mana kita akan bangkit membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau kita sebenarnya mau menggali lebih jauh dan kita mau terus belajar, keadaan sulit seperti ini bisa kita jadikan sebagai peluang untuk membangkitkan potensi. Apa potensi yang bisa kita gali? Salah satunya adalah kembali menghidupkan usaha-usaha alternatif. Salah satunya adalah menggalakkan kembali ekonomi kreatif. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema membangun ekonomi kreatif di tengah pandemi. Baik, penonton ACM Official yang berbahagia, hari ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah seorang akademisi dengan latar belakang ilmu ekonomi. Ekonomi Islam. Oke. Ini saya manggilnya apa ini? Kalau manggil Ustadz, manggil Pak, atau manggil Kak ini? Ketiga-tiganya boleh. Oke, ketiga-tiganya boleh. Nah, karena berhubung di lembaga kita sudah terbiasa dengan panggilan Ustadz terhadap beliau, jadi saya pakai sapaan Ustadz aja ya. Boleh. Ya, beliau adalah Ustadz Syamsul Arifai, SAB MA. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Masih sehari-hari masih sibuk ngajar, Ustadz? Masih. Alhamdulillah. Bahkan hari ini pun masih ada jam. Oh, masih hari ini pun masih ada jadwal beliau, tapi menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita di sini. Kalau aktivitas lain selain mengajar, mungkin ada aktivitas lain? Selain mengajar, juga isi ceramah. Selain itu juga membantu usaha istri di rumah. Masya Allah. Jadi cukup padat ini ya. Sibuk ngajar, ceramah. Di rumah juga nggak ketinggalan ya, jadi tetap bantu istri. Iya. Baik, kita akan memperbincangkan tentang salah satu alternatif dalam membangkitkan ekonomi kita, yaitu ekonomi kreatif. Iya. Namun sebelum kita masuk di sana nih ya, sebagaimana Anda sebagai seorang akademisi tentu punya pengamatan, punya analisa dan melihat wabah corona ini menjadi dampak yang memukul keras terhadap perekonomian kita. Ya, daya masyarakat rendah gitu. Bahkan kita udah resesi ini. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Anda sampaikan terhadap kondisi ini? Kondisi perekonomian secara umum nih pasca Covid. Baik. Kalau kita perhatikan data ya, kita harus berbicara data ini. Baik. Data BPS itu menunjukkan bahwa pasca COVID-19 ya, sejak akhir 2019 masuk awal 2020, kalau di Indonesia kan sebetulnya kita terdampaknya itu mulai awal 2020. Awal ya. 2020. Iya. Awal 2020 perekonomian kita itu sudah mulai mengalami penurunan ke angka 2%-an. Ya, pertumbuhannya tinggal 2%, yang sebelumnya 5,1%. Kemudian ternyata di
kuartal keempat akhir 2020, kondisi perekonomian kita, kalau kita membacanya dari PDB negara kita, ternyata kondisinya itu tidak seperti apa yang kemudian kita bayangkan sebelumnya, bahwa Indonesia bisa melaju, bisa survive dengan adanya pandemi ini. Ternyata di luar dari dugaan. Kenapa? Kalau kita perhatikan datanya, ya ternyata perekonomian negara kita justru terkontraksi. Kalau bahasa ilmiahnya ya terkontraksi. Ya, terkontraksi ke angka 2,07%. 2,07%. Ya. 2,07% minus 2,07%. Bahasa terkontraksi ini sebetulnya kan kalau kita ingin membahasakan dengan bahasa pedagang, ya terjun bebas lah. Terjun bebas. Ya, karena ini sudah di minus. Ya. Sudah signifikan gitu. Sangat. Bahkan kalau kita membaca krisis negara kita pasca 98, ya ini sangat parah. Ini yang terparah gitu. Iya, parah. Parah ini karena kita sudah berada di minus 2, boleh dikata 2,1% minus perekonomian negara kita. Namun demikian, apakah pertanyaannya, apakah kemudian negara kita ini harus berpangku tangan, harus menerima nasib seperti itu? Tentu tidak kan? Karena kita perhatikan juga bagaimana usaha-usaha pemerintah kita untuk kemudian membangkitkan perekonomian di negara kita ini. Bahkan harapan pemerintah, kalau kita perhatikan, kita baca uraian-uraian pemerintah kita, harapan mereka mengatakan bahwa perekonomian negara kita di sepanjang 2021 ini itu bisa bangkit dengan di angka kisaran 4%. 4%. Jadi dari minus naik menjadi 4%. Tapi meningkatkan dari turun kemudian naik begini itu tidak mudah. Tidak gampang. Tidak gampang. Apatah lagi kalau kita lihat kondisi perekonomian negara kita ini kan yang paling banyak terdampak ya, itu adalah sektor pariwisata. Iya, perhotelan, ini yang paling banyak terdampak. Termasuk transportasi gitu. Transportasi, betul. Transportasi kemarin kan waktu lockdown itu mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Beroperasi sama sekali. Sampai kan sebetulnya kalau kita perhatikan di mudik lebaran kali ini pun moda lagi ya. Iya, moda transportasi di negara kita juga sebetulnya pada protes ya kepada pemerintah kita, tapi ya dengan pertimbangan pemerintah bahwa kita sedang masa pandemi, maka mau tak mau kita harus melakukan pembatasan mudik ya, pelarangan mudik, sehingga mereka moda transportasi ini ya mau tak mau harus bersabar lagi seperti tahun sebelumnya. Transportasi yang semestinya beroperasi dan mereka bisa mendapatkan pendapatan dari situ, harus mengistirahatkan lagi moda transportasi mereka. Dan ini sangat sebetulnya kalau kita mau mengatakan ya miris juga melihat saudara-saudara kita, apalagi yang angkutan-angkutan umum itu. Kemudian perhotelan, tidak sedikit hotel yang ada di negara kita itu yang gulung tikar. Iya, betul. Bahkan kalau kita perhatikan ya banyak juga di antara mereka yang kalaupun dia tidak gulung tikar, dengan sangat terpaksa harus mem-PHK karyawannya. Bahkan kalau data BPS itu menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di negara kita itu kisaran antara 9,1 sampai 9,7%. Itu jumlah pengangguran dari 265 juta penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan, luar biasa. Nah, kalau jumlah angkatan kerja kita yang kemudian termasuk yang putus pekerjaan kemarin di 2020 masuk 2021 ini, data yang kita baca itu di kisaran 27 sampai 31 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan. Cukup besar juga angkanya, ya? Sangat besar sebetulnya. Sangat besar. Karena kalau kita perhatikan ya, ini kan 31 juta itu berapa provinsi kira-kira kan? Kalau Indonesia Timur ini harus digabung beberapa provinsi baru bisa setara dengan angka itu. Ya, bahkan kalau kita lihat di negara luar itu boleh jadi itu satu negara bahkan lebih. Satu negara. Ya, tapi apakah angka itu persebarannya merata di seluruh provinsi atau hanya satu provinsi saja yang dampaknya itu luar biasa atau angkanya gede? Ya,
jelas merata Merata ya. ke seluruh provinsi, itu dampaknya merata. Luar biasa. Iya. Jadi pemerataan ekonomi saja ini masih jadi PR, Ustaz ya. Pemerataan ekonomi di seluruh provinsi masih jadi PR. Sekarang udah terdampak Betul. kayak gini juga. Nah, ini kan udah terdampak banget nih. Kalau misalnya ekonomi kita sudah sampai terjun bebas kayak gitu. Iya, Anda melihat ini dampaknya ke sektor lain, misalnya ke sektor sosial kita misalnya. Karena kalau COVID sendiri kan di dampak sosialnya itu kita harus berjaga jarak. iya. Yang mudik yang tadinya boleh-boleh aja sekarang harus dilarang. Itu Betul, kan betul. menguji kesabaran juga. Betul. Secara ekonomi, dampak sosialnya apa sih kalau antum melihatnya seperti apa? Baik, jadi banyak sebetulnya dampak sosialnya ya, kalau kita melihat sosial ekonominya ya. Ya, Bahkan kalau kita perhatikan angka-angka kriminal itu kan di 2020 kemarin itu juga meningkat. meningkat. Iya. Karena mau tak mau mereka harus Cari hidup. makan. Ya, cari makan, ya kan? Harus hidup. Nah, kemudian kalau mereka tidak menemukan makan ya harus melakukan hal-hal yang kemudian terlarang. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian tapi ada juga sisi positifnya sebetulnya. Sisi positifnya di mana? Karena kita tahu bahwa memang negara kita, Indonesia ini kan sebetulnya merupakan humanis ya, negara humanis, dalam artian bahwa kita ini berdarah Indonesia yang kemudian memiliki jiwa gotong royong Iya, yang semangat tinggi. gotong royongnya tinggi ini. Betul, semangat gotong royong kita inilah yang sebetulnya yang bisa menyelamatkan ekonomi negara kita kemarin. Ya. Karena kita lihat misalnya di beberapa daerah, bahkan di beberapa wilayah itu masyarakat ketika kemarin masa-masa lockdown, mereka yang kemudian berbondong-bondong untuk kemudian saling membantu. Ah ya, betul. Ya kan? Orang yang kemudian saudaranya atau tetangganya yang terdampak itu mereka yang berbondong-bondong untuk kemudian membantu, saling membantu satu sama lain. Dan kalau kita berbicara agama kita sebagai umat Islam, memang sebetulnya solusinya itu jelas di dalam Islam ya. Karena kita kan memang diperintahkan, ada perintah siswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Dan ini sangat sejalan dengan perintah itu. Bahkan salah satu tingkatan yang tertinggi dalam persaudaraan Islam itu kan adalah at-ta'awun at-takafuli. Betul. Ya kan? Saling menanggung, tolong-menolong, saling menanggung beban. Ya. Nah, disinilah semestinya kita mempraktekannya. Momennya ya. Momen ini. Kesempatannya Iya. untuk mengamalkan peran tersebut. Betul.